Pernah nggak sih kamu merasa kayak kejebak dalam siklus kerja yang nggak ada habisnya? Rasanya capek, padahal hari baru aja dimulai. Nah, kali ini kita akan coba bongkar yang namanya budaya kerja keras dan menemukan 5 cara mengubah pola pikir kita. Tujuannya supaya kita bisa punya karir yang awet dan juga yang lebih penting, memuaskan. Yuk kita lihat jebakan kerja modern ini bareng-bareng dan cari jalan keluarnya. Coba deh, lihat dua sisi ini. Di kiri ada si reaktor pasif, orang yang selalu ngerasa kewalahan, cuma bisa bereaksi sama apa yang datang, dan ujung-ujungnya, ya lelah. Terus di kanan ada arsitek sengaja, fokus, kreatif, dan energinya itu awet. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Kamu lebih sering ada di sisi yang mana? Jebakan ini tuh nyata banget. Kita seringkali loncat dari satu email ke email lain, dari satu meeting ke meeting lain, tanpa pernah benar-benar fokus. Ini nih yang menciptakan kondisi yang namanya kelumpuhan siaga tinggi. Kelihatannya sibuk, tapi sebetulnya nggak produktif sama sekali. Dan kalau kamu ngerasa gitu, kamu nggak sendirian. Kutipan ini nunjukin betapa umumnya perasaan ini. Jadi ini bukan masalah personal kamu, tapi lebih ke gejala dari budaya kerja modern yang ya kita semua hadapi. Tapi di tengah semua kekacauan dari luar ini, ada satu hal yang sepenuhnya bisa kita kendalikan. Bukan bos kita, bukan juga deadline yang mepet, tapi keadaan di dalam diri kita. Apa itu? Pola pikir kita. Nah, ini dia intinya. Pola pikir itu bukan sesuatu yang paten dari lahir. Pola pikir itu adalah skill yang bisa dilatih, sebuah pilihan yang kita buat setiap hari. Dan begitu kita sadar akan hal ini, fokus kita bisa bergeser. Dari yang tadinya pusing mikirin masalah yang nggak bisa kita kontrol, jadi fokus ke solusi yang bisa kita ciptakan. Terus gimana cara melatihnya? Oke, yuk kita bedah 5 pergeseran pola pikir yang bakal jadi senjata kamu buat berubah. Beberapa di antaranya mungkin kedengarannya aneh atau nggak biasa, tapi justru disitulah kekuatannya. Oke, pergeseran yang pertama. Ini adalah fondasi dari semuanya. Ini tentang cara kita melihat kemampuan dan potensi diri kita sendiri. Ini inti dari apa yang disebut pola pikir bertumbuh. Artinya gini, waktu kamu dikasih proyek baru yang susah, kamu nggak langsung mikir, wah, aku nggak cukup pinter buat ini. Tapi mikirnya, ini kesempatan buat belajar skill baru. Tantangan itu bukan tembok, tapi tangga. Dan ini cara paling praktis buat menerapkannya. Gampang banget, tinggal tambahin satu kata sakti di akhir kalimat keraguanmu. Belum. Aku nggak bisa lakuin ini. Itu kan titik, selesai. Tapi aku nggak bisa lakuin ini, belum, itu jadi koma yang membuka jalan buat terus tumbuh. Oke, setelah kita punya pola pikir yang benar soal kemampuan diri, pergeseran kedua ini ngajarin kita cara menghadapi sesuatu yang pasti terjadi dalam hidup. Kegagalan. Jadi gini, ketahanan itu bukan berarti kita nggak pernah gagal. Justru sebaliknya. Ini soal melihat kegagalan bukan sebagai akhir dunia, tapi sebagai data yang berharga. Tiap kesalahan itu ngasih kita info soal apa yang nggak berhasil, yang justru bikin kita selangkah lebih dekat ke apa yang berhasil. Kutipan dari Oprah Winfrey ini pas banget. Terobosan besar dalam karir atau hidup itu, ya terjadinya cuma pas kita berani ambil resiko dan keluar dari zona nyaman kita. Sekarang kita udah tahu cara untuk terus belajar dan bangkit lagi. Tapi buat apa itu semua? Nah, pergeseran ketiga ini adalah kunci untuk menemukan makna yang lebih dalam dari kerjaan kita sehari-hari. Daripada cuma sibuk centang to-do list, ini tentang nyambungin titik-titik antara kerjaan kamu dengan gambaran yang lebih besar. Sebenarnya, motivasi terdalam kita itu muncul dari 3 hal. Rasa punya kendali, rasa merasa jago atau kompeten, dan rasa terhubung dengan tujuan yang lebih besar. Nah, coba deh, setiap hari tanyain 3 hal ini ke diri sendiri. Pertama, gimana hasil kerjaanku hari ini bantu misi tim? Kedua, gimana kerjaanku bikin pengalaman pelanggan jadi lebih baik? Dan ketiga, nilai penting apa yang aku tunjukin lewat kerjaanku hari ini? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini bakal bantu kamu lihat dampak nyata dari apa yang kamu kerjakan. Oke, pergeseran yang keempat ini, mungkin ini yang paling aneh kedengarannya, apalagi di budaya kerja sekarang yang seolah-olah memuja kesibukan. Mitos harus selalu online, harus selalu kerja, itu resep pasti buat burnout. Kenyataannya, otak kita, terutama bagian yang buat mikir kritis dan ambil keputusan, itu butuh istirahat buat pulih. Jadi istirahat itu bukan berarti malas ya. Justru istirahat itu adalah bagian penting dari strategi untuk bisa performa di level puncak. Nah, lihat deh grafik ini. Kelihatan jelas banget kan? Setelah sekitar 40 jam seminggu, kualitas hasil kerja kita itu turun drastis. Jadi, kerja lebih lama itu belum tentu berarti kerja lebih pintar atau lebih baik.
Jadi intinya adalah kerja lebih cerdas bukan lebih keras. Dan supaya bisa begitu, kita butuh pergeseran kelima yang super penting ini. Ini soal cara kita merespons masalah waktu masalah itu datang. Waktu kita cuma fokus sama masalah, kita jadi ngerasa nggak berdaya. Pola pikir ini tuh soal gimana kita secara sadar putar setir. Daripada buang-buang energi ngeluhin masalahnya, kita ganti pertanyaannya jadi, oke, apa satu langkah kecil yang bisa aku lakuin sekarang buat bergerak ke arah solusi? Ini soal ngambil alih kendali lagi. Buat mempraktekannya, kamu bisa mulai dari 3 kebiasaan ini. Pertama, pilih baik-baik siapa yang kamu dengarkan dan jadiin panutan. Kedua, ambil waktu beberapa menit tiap hari buat nafas dalam-dalam, biar tenang. Dan ketiga, secara sadar, cari dan syukuri hal-hal baik yang terjadi di kerjaan, sekecil apapun itu. Jadi, pesan utamanya sebetulnya ini. Kelima pergeseran ini bukan solusi instan. Anggap aja ini kayak toolkit di kepala kamu yang perlu kamu pakai dan latih setiap hari supaya kamu bisa secara sadar merancang pengalaman kerjamu sendiri. Ujung-ujungnya, tujuannya ini. Bergeser dari sekedar jadi reaktor pasif yang cuma ke bawah arus, menjadi seorang arsitek sengaja yang proaktif membangun karir dan kehidupan profesional yang benar-benar berarti buat kamu. Aku bakal tutup dengan satu pertanyaan yang provokatif ini. Coba deh pikirin, dari 5 pergeseran tadi, mana yang paling bikin kamu gak nyaman? Biasanya, disitulah letak peluang terbesar buat kamu bertumbuh. Coba deh praktekkan satu hal itu aja selama seminggu ke depan, dan lihat apa yang berubah.